Oke, halo Ngominers, kembali kita berjumpa di Ngomin. Aduh, sebelum aku mulai aku mau minta maaf sekali kemarin memang sebenarnya aku kan menjadwalkan akan live streaming di setengah 11 malam itu tapi benar-benar lemesnya luar biasa. Aku udah setel alarm, udah bangun tapi aduh nggak bisa. Jadi aku sempatkan untuk hapus ininya. Kemudian di grup juga, wih minta maaf banget aku nggak bisa. Mungkin ini masih ada kaitannya dengan tensiku yang ngedrop beberapa hari belakangan ini. Nanti aku mau periksa lagi, kita lihat saja. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai bahas Inter dan juga nanti di endingnya aku akan bahas preview pertandingan lawan Monza. Aku mau bahas ini dulu nih. Woi, ini legendanya AC Milan. Udah banyak sekali loh legenda AC Milan yang memberikan komentar positif tentang Inter Milan. Nah ini dia bilang bahwa si Ambros ini pasti ingat lah kawan-kawan zamannya masih dulu Shevchenko, Seedorf, ini salah satu fullback dia ya. Kayaknya back kiri ini, aku lupa nih back kiri apa back kanan sih. Midfielder ternyata. Midfielder ya Ambros ini. Tapi kayaknya sempat dia main back juga. Udah lama lupa, sorry kalau salah. Kalau ada fans Milan yang nonton tolong dikoreksi ya. Nah dia bilang bahwa intinya Lautaro itu sudah layak untuk masuk 30 besar. Bahkan kalau dia yang milih, Lautaro Martinez itu masuk 5 besar. Dia bahkan lebih jauh lagi bilang yang nah ini dia. Setelah Vinicius, Rodri, kemudian Bellingham, saya akan meletakkan Lautaro. Berarti kalau bagi si Ambrose ini Lautaro itu peringkat 4 ini. Woi, lumayan bro. Peringkat 4. Berarti ya Lautaro memang sudah diakui, bahkan ketika rival pun mengakui. Ini sinyalemen positif, bukan apa ya. Kalau fans Inter bilang wah Lautaro hebat, itu kan udah biasa, namanya juga fans kan. Tapi ini sudah dari fans rival. Oke, berikutnya ini ada berita menarik. Dikabarkan Inter sedang siaga karena ada satu lagi pemain yang free agent, yaitu Solet namanya, Omar Solet. Dia pemain di Red Bull Salzburg. Nah, masalahnya adalah kan ini agak menarik. Kenapa dia diputus kontrak itu loh? Apa sih eh, faktor-faktor yang bisa bikin pemain itu putus kontrak? Kan pertama pasti itu si pemain tidak memuaskan klub. Oke, karena ya klub yang ngebayar. Nah, kemudian yang faktor kedua adalah mungkin si pemain ini ya bagus-bagus aja main tapi gajinya ketinggian. Nah, kalau Soled ini gaji ketinggian kayaknya sih enggak. Cuman uh, free sih free. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang tak tahu, katanya kalau pemain free agent itu walaupun dia setelah selesai jeda transfer, dia masih boleh dimasukkan gitu sih. Tapi aku belum baca lebih lanjut lagi. Cuman kalau ke Liga Champions jelas nggak bisa. Nah masalahnya adalah jangan-jangan nanti kalau Inter ngambil Soled ini jadi kayak kucing dalam karung kan. Karena ternyata aku cari kenapa putus kontrak. Ternyata ada kejadian ini, aku dapat berita dari Nogomania bahwa sebelumnya si Soled ini akan dijual ke Hoffenheim seharga 7 juta. Tapi ternyata ini gagal terjadi karena ini nih, gagal medicalnya. Medical gagal itu adalah hal yang sangat jarang terjadi dalam dunia sepak bola profesional. Sangat jarang karena yang ya udah namanya pemain profesional kan ya paru-paru kuat, jantung kuat, apalah. Nah, tapi kenapa ini gagal itu tentunya tidak diutarakan ke publik. Mungkin karena masalah privacy pasien, apalah itu aku nggak ngerti. Nah, tapi ini tentu saja jadi lampu kuning lah. Kenapa ini kok bisa gagal? Cuman ya bisa aja sih diinikan karena Inter sebelum signing pemain juga kan ada tes medisnya juga. Kalau di tes medisnya Inter juga dia lolos, ya berarti mungkin faktor lain itu kita nggak akan pernah tahu kecuali ada bocoran dari orang dalam kan. Nah kalau aku lihat si Soled ini di YouTube kelihatannya sangat solid, cukup bisa untuk membangun build up. Cuman ya itu kan mainnya di Liga Austria. Kalau di ini
Belum tahu kalau dia masuk ke Serie A, belum tahu sih. Cuman sekarang ini pun berminat loh, ada MU, ada West Ham, kemudian itu sekarang ada yang berminat juga, ada Anderlecht, PAOK ini aku nggak tahu ini siapa. Kemudian Stuttgart. So, ini masih ini, nanti kalau ada tambahan berita lagi bagaimana, aku akan update lagi ya. Alright. Nah, ini sedikit update lagi tentang San Siro. Jeng jeng. Nah, ini agak menarik sebenarnya. Ketika Inter dipimpin oleh Suning, Inter itu cenderung kelihatan menjauh dari AC Milan dalam hal pembangunan stadion. Nah, sekarang ketika ownernya Inter adalah perusahaan Amerika, justru yang terjadi adalah mendekat lagi, mungkin karena sama-sama Amerika ya. Oke, buat kawan-kawan yang mungkin lusa tidak mengikuti update yang aku kasih, bahwa ternyata saat ini bukan Donato, bukan Rossano, tapi justru Inter dan Milan lebih tertarik dengan rencana membangun stadion yang baru tetap di San Siro area. Nah, ini kan sudah pernah aku bahas ya pada saat podcast sama Snato tuh, bahwa Rossano itu jauh di luar kota Milan ininya. Nah, uh, kalau dari Mayor Salah, dia berjanji tidak akan menghalang-halangi, karena walaupun dia kecewa nggak jadi ngambil San Siro, tapi ya udahlah nggak apa, yang penting masih di kota Milan gitu kan. Nah, dari pihak Inter dan Milan itu ada beberapa hal yang aku tahu yang menyebabkan mereka menolak rencana pemugaran San Siro ini. Yang pertama, ini ceritanya ternyata begini. Katanya San Siro itu boleh dibeli oleh Inter, tapi kan yang cuma HGB aja. Kemudian yang dinilai oleh Inter dan Milan juga adalah biayanya itu terlalu tinggi. Setelah hitung-hitungan nggak sesuai dengan ininya, karena mereka kan harus beli ininya, beli apa? Aku kurang jelas apakah ongkos renovasi itu Inter yang bayar. Kalau sama Milan ya apakah Inter dan Milan yang bayar, atau itu dipugar dulu baru dijual ke Inter dan Milan. Nah, aku nggak tahu yang mana ini yang terjadi. Yang jelas kesimpulannya adalah biaya yang harus dikeluarkan itu terlalu banyak untuk hasil yang didapat gitu. Mereka bilang ya lebih baik kita bikin sendiri aja lah, begitu bro. Nah, dari Mayor Kota Milan, BP Salah, ya udah seperti yang kemarin aku bilang, oke, kalian mau bangun stadion di area San Siro, oke, asalkan syaratnya satu aja, nggak boleh ada alternatif lain. Kalau kalian mau ngurus izin, mau ngurus apalah, mau kan harus ini juga kan, membeli lahan-lahan yang ada di sana itu kan. Kami tidak akan persulit, kami akan perlancar lah, tapi hapuskan itu rencana Rossano, hapuskan itu rencana di San Donato. Harus bahwa yang ada di meja itu cuma San Siro aja gininya. Yang ada, pokoknya tidak boleh ada rencana cadangan. Kayak orang pacaran juga, aku nggak mau ada yang kedua. Kayak gitu bro. Kayaknya ini harus nunggu lagi beberapa minggu baru ada update lagi seputar stadion ini. Nah, kemudian ini tentang uh, Zielinski. Ada sebuah artikel yang menarik dari La Gazzetta dello Sport yang dia bukan headline-nya itu adalah, bukan headline apa ya, judulnya itu adalah surgical precision. Surgical precision itu maksudnya precise banget, nggak asal kalau ada pemain apa namanya ya, kalau ada pemain free udah kita ambil, nggak, pemain hebat kita ambil, nggak, tapi benar-benar precise, yang tipe pemain yang dibutuhkan itu seperti apa, kemudian apa lagi ya, apakah dia bisa memainkan peran ini, peran itu. Nah, di dalam Zielinski hal ini semua benar-benar kayak dicentang. Apa yang kita perlukan dari gelandang, bisa main jadi ini, bisa box to box, bisa playmaking. Nah, itu semua kena centang udah. Walaupun sebenarnya Inter dari posisi gelandang tengah kan aku sempat bilang sudah yang terbaik di Serie A, tapi kalau kita lihat musim lalu, cadangan kita di sektor gelandang itu waduh, Klaassen, kemudian siapa, Sensi, Aslani sekarang sudah membaik ya, tapi Klaassen dan Sensi ini kan aduh udah jarang main, cedera lagi.
Kemudian Klaassen sudah ketika dimainkan pun nggak perform. Sehingga masalah utama Inter di lini tengah itu adalah cadangannya. Nah, dengan diambilnya Zielinski ini bukan hanya kita kalau toh dia misalnya gagal menembus starting line up ya, sebagai cadangan ini sudah bagus banget. Jadi ya at least satu masalah terselesaikan bahwa kita nggak punya cadangan yang oke di ini di sektor tengah gitu. Nah, kemudian ada lagi yang lebih menarik bahwa di Polandia ternyata Zielinski itu ini bisa bermain sebagai holding midfield. Holding midfield itu kayak gelandang bertahan kayak posisinya Hakan Calhanoglu ini. Berarti kalau suatu saat Hakan tidak bisa main, kemudian Aslani ndak juga bisa step up, Zielinski juga bisa dimainkan di sana. Karena kalau kawan-kawan masih ingat, Brozovic itu ketika cedera kan sebenarnya kita ngambil Aslani untuk jadi deputinya Brozovic, tapi akhirnya dirasa kurang memuaskan. Hakan dicoba ternyata bagus. Nah, sekarang ternyata terbukti Zielinski di timnasnya dia bisa main sebagai posisi gelandang bertahan. Begitu, Bro. Precise banget, surgical precision. Wih, kayak orang operasi bedah itu kan harus precise banget. Kalau apa norehnya itu harus berapa 10 mili, nggak boleh di Korea lebih dikit lagi jadi 7 mili, nggak boleh, harus gitu. Oke, sekarang kita mulai menginjak tentang preview pertandingan Inter lawan Monza. Nah, menurut Corriere dello Sport, Di Marco itu akan menjadi starter walaupun dia kemarin 2 kali bermain di timnas, tapi sepertinya untuk tipikal permainan yang kayak Monza, Inter butuh banget seorang Di Marco. Kemudian selain Di Marco, nah di center back itu yang akan dimainkan adalah De Vrij dan Augusto. Kalau ini menurut Gazzetta dello Sport, kalau tadi kan menurut Corriere ya, kalau ini menurut Gazzetta dello Sport ini kayak patungan. Oh, kamu bikin artikel tentang wingback, kamu tentang center back. Nah, kalau di sini itu kelihatan bahwa yang akan dimainkan itu De Vrij dan Augusto, sementara Bastoni dan Acerbi itu akan diistirahatkan. Pertanyaannya kan kenapa? Nah, kemungkinan ini karena berkaitan dengan Inter akan melawat ke Manchester City di 3 hari lagi. Menurutku sih si ini pun tidak akan full dia mainnya, si Di Marco. Masalahnya kalau Di Marco tidak full bermain, siapa yang mengganti? Karena Palacios itu kan lebih ke center back. Apakah Augusto yang akan didorong ke depan kemudian Bastoni bermain, atau Palacios akan dimainkan? Karena Palacios katanya sudah dimasukkan ke dalam tim. Jadi ini adalah pertandingan pertama di mana nama Palacios itu sudah masuk di daftar pemain yang dibawa oleh Inter Milan. Begitu. Nah, tadi kita sudah bahas Di Marco, De Vrij, kemudian siapa namanya, Augustus. Sekarang di sektor tengah, wah ini nih yang menggila di timnas. Fratesi, menurut lagi-lagi Gazzetta, Fratesi akan jadi starter. Bahkan bukan cuma Fratesi, tapi Fratesi dan Aslani. Terus terang ini agak mengkhawatirkan kalau aku pribadi, karena idealnya dari 3 pemain di lini tengah itu menurutku seharusnya satu saja yang bukan pemain inti. Jadi kalau Miki nggak main maka Barella dan Hakan harus main. Kalau Barella nggak main maka Hakan dan Miki harus main, dan seterusnya. Tapi ini kemungkinan 2 sekaligus, Aslani bersama dengan Fratesi, di mana Aslani ini kalau yang kulihat dia sering tidak terlalu bagus koneksinya ke depan ke Fratesi maupun ke Barella. Mungkin karena dia ya secara pengalaman, secara teknik dia belum sebagus Hakan. Ibaratnya sekarang baru nerima bola, dia tuh belum tahu Barella ada di mana, sedangkan Hakan tuh sebelum nerima bola dia udah tahu mau ngoper kemana kan. Yang jeda sepersekian detik ini kan musuhnya udah datang mau ngepres kan kayak gitu. So kemungkinan nanti kayaknya lapangan tengah kita nggak akan terlalu dominan di pertandingan lawan Monza.
Alright, itu dari perkiraan-perkiraan yang starter yang di luar starting line up reguler lah. Nah, ini sebelum kita bahas ininya, statistik, kemudian perkiraan formasi, ada komentar yang menarik dari Nesta. Aku baru tahu ternyata Nesta yang jadi ini mulai musim ini, dia yang jadi pelatih Monza. Dia bilang, "Wah, nggak pernah berbicara dengan Balotelli karena Balotelli itu kan sekarang free agent nih." Terus ada kabar yang mengkaitkan antara Monza dengan Balotelli. Kemudian ada juga rivalry antara Inter dengan Milan. Tapi yang menarik adalah dia bilang gini, kan dia terlihat sebagai mantan pemain Milan, apakah Nesta dan sekarang Daniel Maldini, anaknya Maldini yang sekarang main di Monza, apakah merasakan juga perasaan rivalitas itu ketika menghadapi Inter? Nah, dia jawab ternyata kalem aja. Bahkan sebagai pemain pun saya tidak pernah punya masalah dengan Inter. Mereka selalu respect sama saya dan saya juga respect dengan mereka. Daniel juga menyadari bahwa ini cuma pergorengan media aja. Terus terang aku setuju. Bagaimanapun walaupun Milan itu rival, ada beberapa pemain Milan yang aku benar-benar respect. Ada Nesta, ada Maldini, kemudian Shevchenko, ada Pirlo juga. Pemain-pemainnya aku benar-benar respect dari Milan. Kayak pemain yang coba dia ke Inter kayak gitulah. Kalau pemain-pemainnya aku aduh, siapa yang dibilang hebat banget di Milan dulu, ada Pato, ingat nggak Pato? Ya udah ambil aja Milan, kayak gitulah, respect itu gitu. Dan bener ya, Nesta bilang memang ya kebanyakan ini cuma permainan media aja, gorengan media aja. Oke, sekarang aku sebelum kita bahas prediksi formasi dan sebagainya, gila, Juventus merangsek ke posisi 1 loh dengan 8 poin. 1 poin lebih banyak daripada Inter. Itu berita buruknya, tapi berita baiknya ternyata mereka seri lawan Empoli. Aku nggak nyangka, serius aku nggak nyangka. Tapi nggak akan aku bahas terlalu banyak di sini. Aku akan bahas hasil pertandingan ini di Ngomla ya, karena bahasan tentang tim selain Inter ya Ngomla gitu, bro. Prediksi Monza lawan Inter ini aku ambil dari bola.net ya. Nah, Monza saat ini sama sekali belum pernah menang. Dia tercecer di posisi ke-16. Hasil dari 2 kali seri, 1 kali kalah. Di pertandingan ini diperkirakan Monza akan benar-benar ya gimana caranya biar menang. Walaupun kalau kita lihat dari dari rekor pertandingan ini sebenarnya agak susah kita menilai. Kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir, yaitu di musim lalu Inter selalu menang. Bahkan pertandingan terakhir pun Inter menangnya besar, itu 5-1. Jadi ya mirip dengan skor kita lawan kakak tiri juga 5-1. Dan sebelumnya di kandang sendiri juga 2-0. Tapi kalau kita turun lagi ke 2 musim lalu, ternyata 2 kali main kita 2 kali gagal menang. Kalah di kandang sendiri, kemudian seri di kandang Monza. Tapi ya ini kan musim aneh di mana kita memang acak-acakan di liga kan. So kalau kita lihat dari 4 pertemuan terakhir itu 2 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Ini kan tidak terlalu tidak bisa kita bilang wah ini hasil yang meyakinkan, Inter unggul. Enggak, ini bukan hasil yang meyakinkan. Tapi di sisi lain kita punya kesempatan yang besar untuk menang karena Monza sedang pincang. Mereka pelatih baru, kemudian sepertinya juga dengan dengan performa mereka tidak terlalu meyakinkan. Tidak seperti ketika mereka baru promosi ke Serie A, di mana sempat menjadi kuda hitam di Serie A yang sering merepotkan tim-tim besar termasuk Inter. Nah, itu nih. Kalau kita lihat dari formasi di sini dibuat mereka itu pakai formasi 3-4-2-1. Berani juga ya. Biasanya kalau tim-tim kecil itu kayaknya lebih aman pakai formasi 4 back, tapi ini mereka pakai 3-4-2-1. 3-4-2-1 ini kemungkinan ya kayak formasi Indonesia. Maksudnya susunan ininya lebih ke pakai wingback, mereka bukan pakai gelandang kiri, gelandang kanan yang kayak Di Marco dan Dumfries itu kan mereka wingback juga, tapi posisinya jauh lebih advance, lebih ke depan gitu. Pablo Mari, Carboni, kemudian Maldini, Dani Mota dan Juric.
Aku cuma tahu Maldini aja ini yang di pemain Monza. Sedangkan di Inter 352 tetap Sommer, Pavard tetap, kemudian De Vrij dan Carlos Augusto tadi udah aku sempat bahas ini ya. Kemudian di kanan itu Dumfries, aku setuju Dumfries karena ya kita sepertinya tidak akan terlalu banyak ancaman dari sisi kanan kita. Ya udah Dumfries biar lebih leluasa lah nyerang. Nah ini dia Fratesi, Aslani, Barella. Ini yang kayaknya kita tidak akan bisa tidak akan bisa mendominasi lapangan tengah seperti yang sudah-sudah. Kemudian Di Marco di kiri, baru terus di depan Thuram dan Taremi, karena lagi-lagi siapa namanya Lautaro Martinez kan, karena dia di mana dia di bawah sekali main di kualifikasi Piala Dunia, tempat mainnya jauh, dia paling belakang datang ke tempat latihan. Kemungkinan itu dia akan disimpan, mungkin bermain di babak kedua. Dan ya lagi-lagi kita akan main lawan City di 3 hari lagi, sehingga ya kemungkinan besar Lautaro itu akan benar-benar disimpan tenaganya untuk pertandingan lawan Manchester City. Gitu sih. Info skor kalau dari Inter cuma Buchanan aja yang cedera, selebihnya sehat. Walaupun ada yang mungkin kayak Hakan itu kan, ingat aku bilang Hakan berkorban demi timnas, dia bermain sambil nahan sakit lah gitu. Tapi katanya sih nggak ada komplikasi, nggak ada tambah parah gitu. Nah ini dia yang head to head tadi aku sudah bahas 4 pertemuan terakhir sudah, kemudian 5 pertandingan terakhir Monza itu seri kalah seri. Berarti bukan cuma kalau di Liga itu kan baru 3 pertandingan, ternyata sebelum mulai pun itu mereka seri-seri terus, tidak pernah menang, bahkan ya tambah kalah lagi kan. Kalau Inter kalah seri-seri, menang-menang. Loh, oh ya seri itu lawan Genoa, lupa aku. Lawan Genoa kan 2-2, habis itu baru menang-menang aja. Nah, statistik ini yang menarik. Monza selalu kalah dengan margin minimal 2 gol dalam 2 laga terakhir, yaitu 2-0 sama 5-1. Kemudian belum pernah menang di Serie A. Kemudian Monza tanpa kemenangan di 12 laga terakhir di Serie A. Gila. Ternyata sampai ke musim lalu pun loh, 12 laga terakhir loh tanpa kemenangan. Berarti ya bukan cuma musim ini, aku baru lihat ini statistiknya karena sampai ke musim lalu dia ngelihatnya. Monza selalu kalah tanpa bisa nyetak gol dalam 2 laga kandang terakhir. Ya ini betul. Oh, tanpa bisa nyetak gol. Ini baru aku tahu ini. Nggak bisa nyetak gol. Di kandang sendiri nggak bisa nyetak gol. Berarti sektor serangan mereka itu memang nggak terlalu bagus. Cocok udah Dumfries main. Inter belum terkalahkan dan sudah mencetak total 8 gol di Serie A musim ini. Ya 8 gol itu paling produktif. Kemudian cuman ya sudah kebobolan 2, jadinya selisih golnya cuma 6. Kemudian selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga terakhir di Serie A. Oke, kan kita menang 4-0 lawan Atalanta dan juga 2-0 lawan Lecce. Kemudian 2 gol selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga tandang. Ingat gak musim lalu, wah Inter itu lebih berbahaya main tandang daripada kandang. Setelah aku pikir-pikir mungkin karena rumput San Siro itu gak terlalu bagus. Itu. Sedangkan permainan Inter itu kan yang butuh permainan dari kaki ke kaki itu benar-benar harus datar banget. Ukuran rumputnya itu harus benar-benar precise kayak gitu kan. Nah tapi sebaliknya Inter cuma 1 kali clean sheet dalam 6 laga tandang terakhir di Serie A. Berarti ini maksudnya dia mau ngomong kemungkinan besar nanti Monza bisa nyetak gol. Tapi menurutku sih enggak. Dengan lini serang Monza yang kayak masih pincang gitu, harusnya sih Inter bisa. Asal Inter tidak terlalu meremehkan. Tapi aku ngeliat Inter enggak pernah main itu kayak ngeremehin lawan, itu enggak pernah. Alright, kalau prediksi di sini skor akhir 2-0 untuk kemenangan Inter Milan. Oh ya, satu lagi, walaupun Monza itu belum pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir, bahkan kalau lihat dari sampai ke musim lalu itu 12 laga belum pernah menang. Kita nggak boleh taking it for granted karena Milan itu yang 3 pertandingan belum pernah menang tiba-tiba menyeruak menang 4-0 Pak. Wih, tapi nanti aku bahas di ini ya, di ngom lah. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di besok live reaction Inter lawan
Monza. Semoga kita bisa menang lah. Oke, ciao guys, sampai jumpa.